Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lu'ina, telah dikutuk alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir min Bani Israel, yang kafir dari Bani Israel, ala lisani Dawud, melalui lisan Dawud. Ya, jadi mereka dikutuk menjadi kera. Wa Isa bin Maryam, dan melalui lisan Isa, ya, Isa putra Maryam, mereka dikutuk menjadi babi. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, demikian itu. Pengutukan itu karena apa? Karena mereka telah mendurhakai, durhaka. Wa kanu ya'tadun, mereka melampaui batas, ya. Ya, dilaknat kaum Nabi dilaknat melalui lisan Dawud menjadi kera, dan melalui Isa bin Maryam menjadi dikutuk menjadi babi. Jadi itu pada zaman Nabi Daud, ya, itu terdapat suatu kaum yang disebut kaum Ailah. Jadi kaum Ailah itu mereka tinggal di tepi laut, ya, setiap hari laut, ya, jadi mereka tinggal di tepi laut. Setiap hari laut selalu pasang, sehingga Allah memberi cobaan mereka, yakni cobaan sebagaimana yang tertulis dalam Al-A'raf. Haitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalik ya, nabluhum bima kanu yafsukun. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang pada mereka. Demikian kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik, ya. Al-A'raf 163. Jadi hal demikian berjalan lama. Munculnya ikan pada hari tersebut menjadi cobaan yang mencekik atau memiluhkan hati, yakni saat mereka tidak bisa berburu saat ikan nampak banyak. Ya. Ada yang mengatakan pada hari Sabtu ikan-ikan tersebut itu mengapung di atas permukaan sungai dan telaga sembari mendongakkan kepala, bahkan sampai-sampai penduduk bisa langsung mengambilnya tanpa harus memancing. Jadi ketika mereka benar-benar merasa tercekik, maka mereka menyiapkan beberapa telaga dan membuat pintu-pintu, dipasang jaring. Ikan akan masuk ke telaga dan keluar melewati jaring tersebut. Jadi ketika lautan pasang pada hari Sabtu, maka ikan-ikan keluar dari laut dan masuk ke telaga. Dan ketika air laut surut, maka pintu-pintu tersebut mulai merapat dan air mengalir dari jaring tersebut, sehingga ikan-ikan tetap di telaga. Ada yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali mengambil ikan dari bangunan ini, mengambil ikan di permukaan dengan tangannya. Dia tidak berani mengeluarkannya karena takut dianggap memancing atau berburu. Dia hanya menali buntut ikan tersebut dengan benang dan membiarkannya di dalam telaga tersebut sampai esok hari Ahad. Orang tersebut mengambil ikan saat Ahad telah tiba. Dia bergegas memasaknya untuk dimakan. Akan tetapi tetangganya mencium bau ikan tersebut. Tetangganya berkata, "Dari mana kamu mendapatkan ikan ini? Padahal kemarin kamu tidak mengambilnya." Tetangga mengingkari bahwa ikan itu miliknya. Kemudian pemilik ikan tersebut memperlihatkan ikan dari panggangan di rumahnya. Tetangga melihat dia masih memanggang ikan. Tetangga bertanya padanya, dan dia pun memberitahukan apa yang telah dia lakukan. Jadi temannya berkata, "Aku khawatir kamu akan melanggar larangan, yakni berburu atau memancing, ya." Dia menunggu adanya siksaan, akan tetapi sama sekali tidak terjadi sesuatu. Jadi pada hari Sabtu berikutnya laki-laki tersebut mengambil 2 ikan dan mengikatnya benang pada ekornya sebagaimana yang dilakukan sebelumnya. Laki-laki itu akan mengeluarkannya pada hari Ahad lalu memakannya. Dia menunggu turunnya siksaan, akan tetapi sama sekali tidak turun suatu siksaan, tidak turun apapun. Dia memberitahu tetangganya, dia berkata, "Barangkali keharaman berburu pada hari Sabtu itu telah hilang, ya, karena nggak ada siksaan.
Berburu ikan dalam telaga tersebut pun tersebar di kalangan masyarakat. Akhirnya penduduk desa terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang mengambil ikan dan memakannya, golongan yang hanya mengambil akan tetapi mereka menemani duduk-duduk. Golongan pertama menemani makan dan tidak mencegah mereka, dan golongan yang tidak mengambil dan tidak memakannya, dan mereka telah mencegah golongan golongan pertama. Di situ Nabi Daud telah berulang kali datang kepada mereka, akan tetapi tidak dihiraukan. Jadi Nabi Daud datang kepada mereka, memberikan peringatan berkali-kali dan tidak dihiraukan. Hingga pada suatu ketika Nabi Daud mendatangi mereka, akan tetapi mereka tidak mau membuka pintu kota mereka. Nabi Daud memanggil-manggil dari luar. Mereka sama sekali tidak menghiraukan beliau. Akhirnya Nabi Daud berkata, "Apakah kalian tidak mendengarku? Apakah kalian hanya kumpulan kera? Apakah kalian hanya kumpulan kera?" Nah, mereka berkata, "Benar, kami adalah kera. Memangnya urusan apa urusanmu?" Dia pun kembali sembari melaknat mereka. Ya. Ketika kaum terus melakukan hal tersebut, maka golongan yang mencegah tadi meninggalkan mereka. Ya, mereka membagi desa tersebut menjadi 2 bagian dan membuat dinding pembatas antara keduanya. Ya, hal tersebut di atas terjadi cukup lama. Lalu Allah bermaksud menghancurkan mereka. Dia akan menurunkan azabnya pada malam hari. Dia merubah wujud mereka menjadi kera. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka tak kala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan pada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Paginya golongan yang melarang masih di kampung mereka sendiri. Mereka membuka pintu kota, akan tetapi dari golongan lain yang sama sekali tidak bergerak, tidak ada yang keluar dan tidak ada yang membuka pintu. Mereka heran dengan golongan lainnya. Mereka menunggu sampai matahari naik lalu menyuruh orang untuk melewati dinding pembatas. Di sana orang suruhan itu melihat kera saling melambaikan tangan pada lainnya. Nah, dia pun memberitahu golongan tentang hal itu. Akhirnya mereka berkata, "Turunlah, lihatlah." Dan bukalah pintu kota mereka. Maka dia masuk namun sama sekali tidak menjumpai manusia. Yang ada hanya monyet kera. Mereka mencoba bertanya kepada orang yang mereka rasa kenal. Ya, "Apakah kamu fulan?" Ya, dia pun memberi isyarat dengan kepalanya yang menunjukkan iya. Jadi dia bertanya kepada kera itu yang dirasa dia kenal, "Apakah kamu fulan?" Dia pun memberi isyarat kepada kepalanya menggoyangkan itu, menggerakkan. Iya. Allah membiarkan mereka menjadi kera selama 3 hari. Kemudian mereka meninggal semuanya. Kemudian kota dan harta mereka ditempati golongan yang tidak melanggar aturan. Ya, faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang yang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Daud itu adalah seorang nabi. Jadi Daud itu seorang nabi yang berasal dari Bani Israel. Jadi Daud bin Yahuda bin Yakub, ya, Israel bin Ishak bin Wait, ya, dari keturunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ahlul Taurat dan Ahlul Injil menyebut nasabnya itu dalam kitab-kitab mereka secara terperinci, dan mereka sepakat bahwa Daud itu dari keturunan Yahuda bin Yakub. Dia adalah salah seorang rasul yang diturunkan kepadanya kitab Samawiyah, ya, setelah Musa. Wa ataina Dawuda, yaitu diturunkan kitab Zabur. Ya. Sebelum Daud diturunkan, Bani Israel itu dipimpin oleh Yusa bin Nun.
ya, Yusa bin Nun, yang membawa mereka ke wilayah Palestina, tanah suci, dan membagi wilayah itu kepada dua bagian sampai beliau wafat. Jadi setelah beliau wafat, keadaan Bani Israel seperti kambing tanpa pengembala. Keadaan ini terjadi sampai 356 tahun lamanya. Dengan demikian tersebarlah di kalangan mereka kemaksiatan, kemungkaran, dan hilangnya syariat. Tersebar di kalangan mereka ya, agama wasaniyah. Jadi agama wasaniyah itu merujuk pada keyakinan yang mendewakan roh-roh leluhur atau kekuatan-kekuatan alam. Jadi agama ini sering ditemukan dalam masyarakat tradisional atau suku-suku asli, di mana kepercayaan pada roh leluhur, makhluk halus, atau fenomena alam dipandang sebagai entitas yang memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Jadi dalam agama wasaniyah itu praktek ritual seperti persembahan, pemujaan, atau penghormatan kepada roh-roh tersebut itu menjadi hal penting untuk menjaga keseimbangan, keselamatan, kesejahteraan komunitas. Jadi agama ini tidak memiliki kitab suci atau ajaran yang terstruktur karena lebih berdasarkan tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi itu adalah agama wasaniyah. Dalam keadaan demikian mereka pun dijajah bangsa Amalikoh, Aromiun, dan bangsa Palestina dan lainnya. Setelah beberapa abad, Allah menurunkan kepada mereka seorang nabi yang bernama Samuel. Mereka meminta padanya untuk menunjukkan seorang raja ya dari kalangan mereka sendiri, maka ditunjukkan Taulut sebagai raja mereka. Ketika terjadi peperangan, ya kebanyakan tidak mau berperang padahal jumlah. Jadi ketika terjadi sebuah peperangan, kebanyakan mereka tidak mau berperang, padahal jumlah mereka mencapai 80.000 orang. Adapun yang tersisa itu hanya sekitar 319 orang, sedangkan musuh mereka dipimpin oleh Jalut. Dia sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Bahkan dia dengan sikapnya yang sangat angkuh dan sombong, siapa yang paling hebat dari kalangan Bani Israel, yang paling hebat supaya menghadapinya. Maka dengan lantang seorang pemuda kecil menantangnya. Dia itu namanya siapa? Daud. Jadi pemuda kecil, karena keangkuhan Jalut, jadi pemuda kecil itu bernama Daud, yaitu Nabi Daud. Waktu itu masih kecil, berani berdiri dengan lantang dan menantangnya. Daud bin Zauda. Dia katanya, aku akan melawan kamu. Nah, kemudian Jalut berkata, aku tidak mau melawan anak kecil seperti kamu. Akhirnya Daud melawannya dengan gagah berani sehingga Jalut tewas di tangannya. Jadi semenjak saat itu nama Daud dikenal di tengah-tengah Bani Israel. Ketika beliau mencapai umur 40 tahun, Allah mengangkatnya sebagai seorang rasul, ya, menjadi seorang nabi. Jadi ketika beliau mencapai 40 tahun, mengangkatnya seorang rasul dan raja dari Bani Israel. Diturunkan kepadanya kitab Zabur, ya, yang di dalamnya terdapat nasihat-nasihat, pelajaran, zikir, dan juga memberinya ilmu dan cara-cara berdakwah. Ketika Daud sudah mencapai umur 40 tahun, Allah SWT mengangkatnya sebagai nabi dan seorang raja dan mengutusnya sebagai rasul dari Bani Israel dan menurunkan kitab Zabur, ya, yang di dalamnya terdapat nasihat-nasihat pelajaran, dikir-dikir. Daud itu merupakan orang yang sangat bagus suaranya, juga nasihat-nasihatnya ia persembahkan dengan suara yang sangat indah, sehingga tersentuh bagi orang yang mendengarnya. Jadi cara dakwahnya menyampaikan dengan baik, ya, suara-suaranya juga diatur, intonasinya, sehingga keindahan itu menjadikan orang lebih mudah terenyuh, ya, tersentuh. Ya. Rasulullah sangat memuji suara Nabi Daud. Sehingga ketika beliau mendengar Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, maka Rasulullah bersabda, laqad a'taita
mazmaran min mazamir ala Dawud. Faqala, ya Rasulullah, akunta tasma' li qiraati? Qala na'am. Law alimta annaka tasma'u li habratihi laka tahbiran. Ya. Sesungguhnya engkau telah diberikan mizmar dari mazamir Ali Daud. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, adakah engkau telah mendengar bacaan Al-Quranku? Beliau berkata, ya, kalau seandainya engkau tahu, sungguh engkau pasti memperbaiki bacaanku. Sungguh bacaanmu lebih baik, pasti lebih baik. Ketika Daud membaca Zabur, niscaya burung yang sedang terbang akan berhenti. Sungguh burung-burung akan berhenti di atas dahan-dahan dan pohon-pohon kayu untuk bertasbih. Dan juga gunung-gunung bertasbih di pagi dan sorenya. Ketika Daud membaca Zabur, maka manusia, jin, semua binatang yang sedang lapar merasa kenyang. Yaitu saking merdunya suara Daud. Ya, semua bertasbih kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashihi wal ishraq wat tayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Sungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, bersama Daud. Di waktu pagi, di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dan dalam keadaan berkumpul. Masing-masing amat taat kepada Allah. Jadi menurut Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, ya, adalah tasbih dari gunung-gunung bersama Daud sebagai pensuciannya kepada Allah. Ya, dengan suatu keadaan yang sesuai dengannya. Kedua waktu itu disebutkan secara khusus. Itu menunjukkan bahwa khusus pada kedua waktu terdapat tambahan kemuliaan untuk beribadah. Karena apabila waktu maupun tempat dinyatakan punya kelebihan, maka berarti ada suatu pengaruh terhadap keutamaan beribadah yang dilakukan pada waktu dan tempat tersebut. Ya. Walaqad atayna Dawuda minna fadla, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami, ya jibal, wahai gunung-gunung, awibi ma'hu wat-thair, dan burung-burung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, wa alanna lahul hadid, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Jadi menurut Ali As-Sobuni bahwa dengan suara bacaan Daud terhadap ayat-ayat kitab Zabur, dengan tadabbur dan alunan suara yang sangat merdu, yang diiringi dengan penuh kehusuan, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, ya, telah diiringkan kepada Daud Al-Quran. Dia memerintahkan kepada kendaraannya untuk meletakkan pelananya di atas punggungnya untuk dia kendari. Maka dia membaca Al-Quran sebelum menaiki kendaraannya. Namun Daud tidak mau makan kecuali dengan hasil usahanya sendiri. Ya. Daud tetap kuat beribadah kepada Allah walaupun telah dibesarkan kedudukannya oleh Allah, dijadikan sebagai nabi dan raja. Adapun dalam kegiatan beribadah, Allah SWT selalu bangun malam. Ya, dia itu selalu bangun malam. Saat kegiatan beribadah kepada Allah, dia selalu bangun malam dan puasa di siang hari. Sebagian besar hari-harinya dia gunakan untuk beribadah di masjid, musola. Sebagian besar hari-harinya digunakan untuk ibadah. Dia dikatakan sebagai hamba Allah yang kuat ibadah dan selalu melakukan amal soleh. Sebagaimana diberitakan Allah dalam surah Al-Isra, wa kam ahlaksna minal qurun min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadi khabiran basira. Jadi dalam penjelasan ayat ini ada sebuni bahwa Ibnu Abbas telah berkata, Al-Ayyidi adalah kekuatan dalam taat dan ibadah. Ya, kekuatan dalam taat dan ibadah. Rasulullah telah memuji Daud dalam hal ibadah, sebagian sabdanya apa? Salat yang paling disukai Allah adalah salatnya Daud. Puasa yang paling disenangi Allah adalah puasa Daud. Dia selalu tidur di pertengahan malam dan bangun pada sepertiga malam dan tidur pada 1/6 malam dan puasa selang 1 hari. Ya, puasa Daud.
Jadi setiap kali Daud ingat akan dosanya atau berbisik dalam hatinya untuk melakukannya, maka dia memohon ampunan kepada Allah. Inni la astaghfirullah fil yaumi wal lailati mi'ata marrah. Ya. Rasulullah sampai bersabda begitu. Sungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dalam sehari semalam 100 kali. Sedangkan Al-Bukhari dalam kitab tarikhnya mengeluarkan riwayat ya dari Abu Darda, katanya Nabi SAW apabila ingat Nabi Daud dan menceritakan tentang dia, maka beliau bersabda, Nabi Daud adalah manusia yang paling tekun beribadah. Abu Darda ya, katanya Nabi apabila ingat Nabi Daud dan menceritakan tentang dia, maka beliau bersabda, Nabi Daud adalah manusia yang paling tekun beribadah. Maka dari kisah Nabi Daud ya, kita jumpai dalam ayat dan hadis dapat diambil ibroh ya, nilai. Ya, karena dalam hidup ini sudah barang tentu banyak kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu mari kita selalu memohon kepada Allah, berzikir, melaksanakan amal sebagaimana yang dilakukan Nabi Daud ya, dari yang dicontohkan Nabi Muhammad. Apa kelebihan-kelebihan Daud? Gunung-gunung bertasbih bersamanya di pagi dan sore. Burung-burung berhenti di pohon-pohon ketika Daud membacakan Zabur. Kemudian Daud mampu melunakkan besi, dia mampu memahami bahasa burung. Allah mengajari cara membuat besi sehingga mampu menangkal musuh, baju besi ya, sehingga mampu menangkal musuh. Allah kuatkan kerajaannya sehingga selalu memperoleh kemenangan setiap menghadapi musuh. Allah datangkan kepadanya hikmah ya, ya, nubuwah sehingga mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Allah berfirman dalam surah As-Sad, Wahal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab idh dakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqq wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Adakah sampai kepada kamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar, ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah kamu terasa takut, kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada orang lain. Maka berikanlah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepada kamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Jadi pada suatu hari Daud menyendiri di tempat beliau sedang beribadah. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Tempat itu disekelilingi tembok yang tinggi. Tetapi tiba-tiba Daud dikagetkan dengan kedatangan dua orang yang masuk dengan memanjat tembok. Dua orang yang itu berhasil meyakinkan Daud bahwa mereka berdua tidak bermaksud jahat, hanya ingin mengadukan perkara yang terjadi antara mereka berdua. Mereka minta Raja Daud menyelesaikannya. Salah seorang dari mereka menceritakan persoalannya. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Tidak dijelaskan dalam ayat tersebut bagaimana hubungan persaudaraan antar mereka berdua. Apakah saudara kandung, saudara sebapak atau seibu atau saudara seiman? Barangkali yang terakhir itulah yang benar, yaitu saudara seiman.
sama-sama pengikut Nabi Daud, bukan saudara dalam hubungan darah. Tanpa meminta penjelasan dari yang satu lagi, Daud langsung memutuskan bahwa yang punya 99 ekor kambing betina itu telah berbuat zalim. Beliau berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepada kamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan pada kambingnya. Daud langsung membuat keputusan tanpa meminta penjelasan terlebih dahulu dari pihak yang satunya lagi, yaitu lawan perkara. Harusnya agar dapat membuat keputusan yang adil, seorang hakim harus mendengarkan kedua belah pihak terlebih dahulu. Barangkali yang punya 99 ekor kambing betina itu punya alasan tersendiri kenapa dia meminta kambing saudaranya yang 1 ekor itu digabungkan kepada kambingnya yang sudah berjumlah 99 ekor itu. Menyadari kekeliruannya, Daud segera memohon ampun kepada Allah dan Allah Maha Pengampun mengampuninya. Daud sadar bahwa dia sedang diuji oleh Allah SWT. Barangkali muncul pertanyaan, kenapa Daud segera sadar bahwa dia sedang diuji oleh Allah? Dalam ayat ini tidak ada penjelasan, tetapi ada mufasir yang mengatakan bahwa setelah Daud memutuskan perkaranya, tiba-tiba 2 orang yang berperkara menghilang. Melihat 2 orang itu hilang begitu saja, sadarlah dia bahwa 2 orang itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji dan memberikan pelajaran kepadanya agar selalu mendengar 2 pihak yang berperkara sebelum membuat keputusan. Mufasir lain mengatakan bahwa akhirnya Daud sadar bahwa tidak ada orang yang bisa masuk ke mihrab tempat dia menyendiri beribadah tanpa diketahui oleh pengawalnya. Kalau kemudian ada 2 orang yang tiba-tiba masuk memanjat tembok, berarti mereka berdua bukan manusia tetapi malaikat yang diutus Allah untuk mengujinya. Daud segera sadar akan kekeliruannya, kemudian segera minta ampun, lalu tersungkur sujud dan bertobat. Sini menurut Said Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Dhilalil Quran, perkara yang diajukan salah seorang yang berperkara itu sudah terang benderang. Masalahnya sangat jelas bagaimana satu orang yang sudah memiliki 90 ekor kambing betina masih menginginkan menginginkan 1 ekor kambing yang dimiliki saudaranya. Secara naluri siapapun akan memutuskan bahwa itu perbuatan zalim. Namun demikian seorang hakim tidak boleh memutuskan dengan buru-buru. Dia harus meminta keterangan juga dari pihak yang tertuduh. Ya, barangkali dia punya alasan yang bisa dibenarkan. Hal itu tidak dilakukan Daud. Dia langsung saja membuat keputusan sampai kemudian 2 orang yang berperkara itu menghilang. Barulah Daud sadar bahwa dia sedang diuji dan diberi pelajaran oleh Allah SWT. Maka segera dia minta ampun, lalu jatuh tersungkur sujud kepada Allah SWT. Menurut riwayat An-Nasa'i bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi tanpa membaca ayat ini sujud lalu bersabda. Jadi Nabi SAW tanpa membaca ayat ini langsung sujud lalu bersabda, Daud alaihissalam sujud karena taubat, kita sujud karena bersyukur. Ya, itu bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Jadi Nabi Daud SAW ya dipuji oleh Allah. Nabi Daud alaihissalam dipuji oleh Allah sebagai seorang awwab. Isbiru ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawuda dzal aiti innahu awwab. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Innahu awwab. Menurut Alkitab, Daud itu wafat pada usianya yang ke-77 tahun. Akan tetapi Ibnu Jarir mengatakan bahwa diriwayatkan Alkitab itu riwayat Alkitab itu salah. Dia berkata bahwa Daud hidup itu 100 tahun. Ya, ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sesungguhnya Adam alaihissalam ketika meminta dikeluarkan anak cucunya dari tulang sulbinya, maka dia lihat para nabi yang akan lahir dan dari keturunannya. Maka dia lihat seorang laki-laki, ya, dia berkata, wahai Tuhan, yang ini siapa? Ini adalah Daud. Wahai Tuhan, berapakah umurnya? Tuhan menjawab, umurnya adalah 60 tahun. Dia berkata, wahai Tuhan, tambah lagi umurnya. Tuhan menjawab, tidak, kecuali aku tambah dari umurmu. Dan umur Adam itu 1000 tahun, maka Tuhan menambah umur Daud 40 tahun. Ketika sampai ajal,
Kata Nabi SAW, maka datang malaikat maut padanya lalu berkata, malaikat, umurku masih sisa 40 tahun lagi, dan ia lupa terhadap apa yang telah dihibahkan kepada Daud. Maka Allah SWT telah menyempurnakan Adam sampai 1000 tahun dan bagi Daud 100 tahun. Ini dikutip dari Ali As-Sabuni, ya, dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Adapun menurut Abdurrahman, bahwa Daud itu wafat usia 70 tahun, dimakamkan di Baitul Laham, Bethlehem atau Baitul Laham Palestina. Sebelum wafat, terlebih dahulu menyerahkan kerajaan kepada anaknya yang bernama Sulaiman. Ya, diulang-ulang selawat murid.